Lahirnya cuman bayar 4.000, ya kan? Imunisasi gratis. Tinggal di sini juga gratis. Wow, luar biasa. Hari ini kita lagi di salah satu shelter, ya, khusus untuk menampung teman-teman PMI yang saat ini mungkin lagi proses berbagai macam hal. Ada yang proses pindah majikan, di PHK. Kedengaran suara baby kan? Itu juga salah satunya tugas dari shelter ini, yaitu Hai, halo, nama saya Susanti. Susanti. Iya. Oke. Ibunya Akila Naura. Berapa bulan ini? 6 bulan. Udah 6 bulan. Teman-teman udah 6 bulan ini. 6 bulan. 6 bulan. Bilang katanya di shelter SPA ya, Kak? Iya, kok pada tahu ya? Banyak yang Iya, tahu ya? benar. Oh, SPA itu kepanjangan dari apa? SPA itu singkatan dari Serve the People Association. Oh, Serve People Association. Iya. Oke. Hai. Akila ngatin aku terus. Ih. Bingung dia, nggak pernah ngeliat aku. Mbak Santi, itu kenapa bisa sampai di shelternya SPA? Bisa cerita? Ya, dengan hamil itu terus aku temen ngasih kartu ini SPA, Mhm. terus aku kesini. Gitu ya. Iya. Dulu sebelumnya kerja di mana? Di Ilan, Oh, gimana? Lotong. Itu hamilnya gimana ceritanya? Oh, memang hamil direncanain karena keinginan ibu mertua. Oh, jadi suaminya di Taiwan? Ada ya pulang, Aha. hamil dulu, tapi aku nggak mau pulang. Terus ya udah kalau nggak mau pulang, ya hamil di sini nggak usah KB. Katanya. Kita setuju, suami tadinya mau program hamil, katanya dokter udah nggak usah program, udah guain lo katanya dokter. Akhirnya dengan seneng banget gitu loh. Ini kan menjawab banyak pertanyaan dari kawan-kawan ya. Boleh nggak sih di Taiwan itu hamil? Ya, petugas dari SPA. Saya mohon maaf karena aku asli orang Taiwan, jadi bahasanya agak kaku. Aku Iya. belajar sendiri. Belajar. 7 tahun sih awalnya ada sekolah, tapi gak lama. Di Taipei ada sekolah bahasa Indonesia. Terus sekarang tinggal hafalin itu kata-kata harian. Jadi tiap hari juga dengar itu. Makanya cepat karena lingkungannya kan. Tapi lancar banget bahasa Indonesia. Lancar. Aku hubungin Miss Lina, cerita tentang kehamilan aku, bahwa aku nge-flap. Terus Miss Lina itu ngubungin 1955 ke Depnaker Yilan, Aha. ke rumah Yupre, ke rumah. Oh beneran lo, hamil gede lo, katanya gitu. Siapapun yang hamil di sini, mau itu orang Taiwan kah, mau itu orang asing kah, itu tidak boleh dipecat. Terus suaminya sering kesini nggak mampir ketemu? Iya, kalau aku nggak pulang ke Yilan, Hmm. dia seminggu sekali ke sini. Yang di Ilan ini juga udah putus nih Udah istilahnya. putus. Nanti bakal cari majikan yang baru. Iya, Lalu nanti akhirnya gimana? dititipin di penitipan anak. Kalau orang yang hamil di Taiwan, ya ini aku bilang resmi. Ya bisa pulang atau lahir di sini. Kalau misalnya pulang itu pas udah hamil atau mesti nunggu sampai ngelahirin? Pas hamil juga boleh pulang, tapi tergantung kondisi badan kamu. Kalau dokter bilang masih lemes, gak cocok buat naik ke pesawat, ya jangan dulu. Kita juga ada tampung satu, dia kan rencana mau pulang, tapi gantungannya masih lemah. Oke. Jadi tinggal di sini sementara sampai udah 7 bulan baru pulang. Tapi walaupun majikan atau agensi gak setuju juga tetap bisa lahir di sini. Banyak yang kira harus majikan izinkan. Walaupun gak izin juga bisa lapor, kita bantu lapor ke Depnaker. Oke. Hamil di sini boleh. Apakah bakal dideportasi? Jawabannya tidak ya. Iya, tidak. Tidak. Bahwa siapapun yang hamil di sini itu tidak boleh dideportasi. Di Taiwan itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu apakah setiap orang itu bisa mampir ditampung di shelter SPA? Kalau hamil sih rata-rata Depnaker izinkan. Apakah di sini semua punya suami? Sekarang semua. Semuanya udah punya suami ya. Iya. Pernah nggak menangani yang tidak punya suami? Ada juga. Tapi Taiwan kan negara bebas lah. Jadi Oh ya, kalau kamu pilih mau lahirin ya itu keputusan kamu. Iya. Setiap kota di Taiwan itu ada shelter yang menampung. Di setiap daerah sih, tapi kayak Taichung lah, Kaohsiung yang kota yang lebih besar ada shelter lain juga. Iya. Tapi kita juga nerimakannya yang dari daerah lain. Oke. Jadi gak harus di Taoyuan. Oke. Shelter yang khusus buat tampung yang hamil sekarang juga Taoyuan ada, Changhua juga. Oke, Changhua sama Taoyuan juga ada. Kalau terjadi hamil, terus apa yang bisa dilakukan pertama? Lihat kamu keputusannya, kamu mau lahir di sini, apa kamu mau Kalau mau lahir di sini gitu.
Ya kalau mau lahir di sini yang pertama kamu kan ngomong sama majikan sama agensi. Ngomong, oke. Tapi gak usah, maksudnya gak usah harus mereka izin. Kamu lihat reaksi mereka. Kalau PRT ya, kalau mau putus kontrak sih gak apa-apa. Soalnya PRT kan nanti kamu mau cari majikan lain juga gampang. Iya. Jadi kalau PRT bisa kesepakatan dengan majikan putus kontrak itu gak apa-apa. Iya. Kalau udah putus kontrak, kamu hubungi kita, kamu masuk ke kontrak. Iya. Tinggal di sini sampai lahiran. Terus kan permit bisa di stop dulu. Di stop dulu ya. Sampai lahiran. Oke. Nah, aku ulangin lagi tadi yang Miss Isa bilang ya. Jadi kalau misalkan kalian memang hamil di Taiwan, ya, pertama kalian sampaikan kepada agensi sama majikan, lihat respon mereka. Terus yang kedua, kalau misalkan memang boleh kembali bekerja lagi di situ, ya kalian tinggal cari shelter SPA ataupun juga shelter yang lain untuk melahirkan. Setelah itu kembali ke majikan yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan majikannya menolak, ya sudah nggak apa-apa, putus kontrak di situ. Nanti kalian melahirkan di Taiwan sambil tunggu dapat majikan yang baru. Tahu lebih jelas caranya gimana? Ketik shelter SPA di Facebook ya. Di Facebook ya. Nah, gini kalau misalkan mereka mau kirim Pampers gimana? Kirim ke kantor aku boleh nggak? Ntar aku antar ke sini. Boleh. Gitu ya. Karena kantor ini alamatnya nggak boleh aku spill ke kalian. Nah, teman-teman, jadi sekarang butuhnya apa? Susu, Pampers, tisu basah, baju bayi, ya. Tolong dikirim ke kantor aku deh, ntar aku anterin ke sini. Halo, Mbak. Halo. Namanya siapa, Mbak? Namanya Ayah. Oke, anaknya nih umur berapa nih? 2 bulan. Udah tidur ya? Iya, dia Ya, bobo. udah bobo. Habis ini, Barusan nenen. barusan nenen. Jadi sekarang tidur nih. Dulunya kerja di panti. Itu formal susah dapat kerja nggak? Tapi sedikit panti bisa. Kalau Bisa. benar kata apa bisa pindah PRT. Oh, udah berapa lama di situ? 3 tahun. Tahun, terus? Hamil jadi ya udah mau nggak mau harus istirahat dulu. Enggak direncanakan, cuma ya mungkin udah rezekinya aja, dikasih anak lagi, ditambah anak lagi, jadi ya udah. Ya kita terima rezeki dari Tuhan ya. Aku suka sama kata-kata ini. Anak itu rezeki, guys. Iya. Ya, Pernah ada sempat bentrok soalnya pas waktu itu kan posisinya sebelum hamil itu sakit dulu Mas. Baru ketahuan hamil itu karena kan dari tes darah itu. ya. Oh iya, terus di USG iya beneran hamil. Terus bilang sama agensi bilang sama majikannya nyaranin ya udah kalau gitu mending pulang. Sempat marah-marah nggak? Kalau dibilang marah sih ya mungkin orang Taiwan kebanyakan kadang itu kalau lagi kesel bad mood itu nadanya agak tinggi ya. Tapi ya udahlah kitanya juga kan ngerasanya sebagai pekerja buruh migran jadi ya lebih baik mengalah. Terus kalau bisa kita gimana ya rundingan baik-baik sama mereka. Kita di sini juga kan masih mau kerja gitu. Kalau bisa jangan dipulangin. Kalau memang nggak ada cara lain ya udah Kontrak. Iya. Tapi sebelum itu tahu nggak boleh ngelahirin di Taiwan? Tahu sih, karena udah ada gitu yang lahiran di Taiwan. Teman di panti Kang Hao itu ada yang udah punya anak gitu di Taiwan. Dia tinggal di agensi dan itu biayanya mahal banget. Di agensi berapa? Kalau Katanya itu dia habis 150. Kita pikir ya Allah nggak ada uang sebanyak itu. Gimana ya caranya kita bisa lahiran tapi ya nggak nguras dompet. Alhamdulillah ketemu sama shelter SPA Ya. ini. Wow. Udah berapa bulan jadi di sini? Dari Total umur kandungan 2 bulan, 2 bulan sampai sekarang Dede udah 2 bulan. berarti udah hampir mau setahun dong. Iya, hampir mau setahun. Udah mau hampir setahun, guys. Iya, nganggur. Udah nganggur setahun. Oh, nggak nganggur, sibuk dengan anak. Ini lebih penting. Anak lebih penting, duit kan bisa dicari gitu. Kalau rezeki dari Tuhan itu nggak bisa dicari, guys. Nanti kalau dia udah siap, bisa dititipin di tempat penitipan anak, kita juga udah mulai kerja. Oh, oke. Jadi rencana nih sampai umur berapa bulan mau dititipin di anak? Pihak panti mah kalau bisa itu 6 bulan. Permasalahannya kan kita kan formal. Kadang itu job itu jarang ada gitu. Jadi kita bisa minta tolong mereka untuk bisa secepatnya dititipin gitu. Oke. Jadi ini teman-teman khusus yang buat formal ya. Ngeburu permit juga. Iya, karena untuk yang formal agak susah. Kalau informal tuh lebih gampang. Pertama orang tua kan banyak, tapi kalau kerjaan formal belum tentu banyak. Iya. Nah, jadi yang kedua, kalau misalkan kalian formal, mungkin dulu punya pengalaman informal dulu, dapat kerjaan lebih gampang. Iya. Boleh pindah ke PRT. Bisa pindah ke Panti. PRT. Tapi kalau pabrik terus karena pengalaman PRT nggak boleh. Boleh tahu nggak, ngelahirin di sini habis berapa dulu? Pas waktu itu saya cuma habis 8.000. Itu maksudnya mahal. 8.000 mahal, guys. Karena yang lain kebanyakan itu 4.000. Di Hmm. bawah 5.500. Itu sampai ngelahirin tuh semua. Semua. Habis ngelahirin kalau nggak salah ada buku ibu dan anak ya? Ada dikasih. Dikasih. Terus gitu tetap kontrol tuh. Iya.
Kalau yang normal Imunisasi. itu Imunisasi juga. Imunisasi juga? Iya. Iya, imunisasi Enggak ada. bayar apa? Bayarnya cuma 120. 120 bulan Tapi terbang. kalau di puskesmas Puskesmas gratis. gratis. Wow. Puskesmas gratis nggak bayar. Kalau di Indonesia melahirkan berapa banyak? Mahal nggak ya? Aku waktu itu operasi 2.400.000. Jadi hampir sama. BPJS paling. Itu karena itu nggak ada BPJS ya? Enggak, itu di rumah sakit pribadi. 5.000 lah ya. Iya. Ya sapu tuh lah. Betul. Iya. Tapi di sini kan perawatannya lebih bagus Iya. dong. Iya. Aku waktu operasi Sesar. sakit di sana. Iya. Di Indo sakit, di sini Katanya sesar di sini. Di sini nggak di sini Waktu 5.000 mau itu masukin kalau apa obatnya yang bagus, yang Oh. maksudnya biar nggak agak sakit. sakitnya nggak terlalu lama. Iya. Tapi bukan apa karena mungkin anak kedua, anak ketiga kali lagi cepat gitu loh. Enggak ngaruh Enggak ya? sih kok. Oh. Ini sakit banget ini karena di Tapi sudah gemuk sih, gede tulangnya nih, keker nih. sampai harus digunting. Oh ya? Iya. Oh gosh. Karena kepalanya itu nyangkut jadi harus digunting. Memang benar ya teman-teman kalau di Taiwan itu nggak mahal. Nggak mahal. Ya. Terus kemudian yang paling penting adalah perawatan setelah si baby lahir. Baby Iya, banget. aku rasa beda banget. Oh, siapin. Iya. Saya Beda rasa Ini banget. juga ramah. Rasain normal Dokternya ramah. Dokter susternya itu Dokter sini ramah. Dia nggak ngebedain ya. Oh, kamu orang Indonesia. Enggak, malah sabar banget kok. Mereka dengan Wow. penuh senang hati terus kesabaran membantu kita sampai benar-benar sembuh gitu. Banyak yang bilang setuju loh. Setuju. Gila, oke. Ada saran nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton nih? Sarannya kalau memang ia pengen hamil gitu, kalau bisa jangan ada pikiran untuk kabur karena kalau kabur itu untuk ngurus anak pulang juga itu susah. Terus Kalau ngurus kesehatan anak sakit ya, juga itu infonya susah. itu. ya. Aksesnya itu akan kesulitan kita. Terus Iya. belum lagi kalau kita jadi swasta ya nggak bisa mendapatkan vaksin. Tapi kalau jadi swasta gimana tangannya? Pulang ya? Iya. Iya. Kalau swasta mendingan pulang deh. Lahirin di apa? Rawat di Indonesia aja ya. Soalnya di sini kalau Lahiran juga ini kok mahal, Mahal 60. wah, Iya. 60.000. 60.000. Biasanya di atas Lahiran 50. juga. Iya. Wow, pernah nanganin nggak? Pernah. Kalau anak swasta tanya itu apa resikonya. Resiko. Ada juga sih temen yang kabur itu terus dia bilang katanya nyesel banget ya kalau tahu center SPA bisa nanganin aku juga pengennya di situ katanya. Iya. Mereka menyesal misalnya itu ketika anaknya sakit itu bingung gitu. Iya, kalau jangan kan Bisa penuh sakit mungkin kasihan. cuma flu Iya. doang pusing gitu aja. Iya, jadi kan kalau misalkan anaknya sakit itu dia malah nyuruh orang lain yang sehat itu pura-pura sakit biar dapetin obatnya. Tuh, pakai nama orang. Iya. Tuh kalau ketahuan nggak denda lagi tuh. Iya, maka dari itu. Tuh, iya, oke. Oh, jadi teman-teman ini saran yang baik ya. Moga-moga live ini membantu membuat kalian lebih tahu bagaimana caranya untuk menangani pada saat kalian ada teman yang Iya, hamil. dibikinin apa Cempoka, dibikinin Oh, ART, dia juga ada, dia ada Cempoka. Ada. Babynya dapat Paspor dapat juga. dibikinin paspor, dapat kartu askes juga dapat. Iya. Kurang ARC apa? juga dibikinin. Kalau status formal bisa mengajukan Subsidi. subsidi pemerintah. Dapat Kalau dari- formal. Dari itu Aztec Hmm. kata gaji 2 bulan, tanpa Oke. subsidi 2 bulan. Oh. Tapi tinggal di sini bayar nggak? Enggak, ini gratis. Makan tidur gratis kok. Luar biasa buat pemerintah Taiwan. Teman-teman, ini mungkin kita mesti bikin semacam kayak bikin kartu besar-besaran kali tanda tangan ya. Terima kasih Taiwan ya. Iya. Iya. Iya loh. Wajib itu kok. Wajib ya. Iya. Lahirnya cuman bayar 4.000, ya kan? Imunisasi gratis. Tinggal di sini juga gratis. Wow, luar biasa. Harus apresiasi. Benar-benar harus apresiasi kita. Kita pikirin deh gimana caranya untuk bikin apresiasi buat pemerintah Taiwan. Iya kok. Setuju ya? Oke. Guys, luar biasa banget loh. Aku baru tahu ternyata Taiwan itu menangani, membantu kawan-kawan yang kawan-kawan di sini luar biasa banget sih. Ya. Ini kayak nggak boleh ngomong kenceng-kenceng. Kalau emang mau tidur aja ya. Di sini Udah memang biasa emang sama. banyak orang dia Tuti, Mbak Tuti, anaknya namanya siapa? Adnan Ali. Panggilannya? Bisa Adnan, bisa Ali. Panggil Ali aja deh ya. Iya. Oke. Oh. Suaminya Di Taichung. di Taichung. Mbak Astuti cantik banget. Terima kasih. Ya Allah, ganteng dedenya. Iya, aku begitu ngasih kecil ini, dari gemes banget. Oh, pabrik. Oke, pabrik apa? Di elektronik. Di kota Di Sice. Shize. Oh, Ya. oke. Disuruh berhenti. Disuruh berhenti. Iya, takut katanya babynya kenapa-napa, katanya kayak gitu. Soalnya aku juga kan ini nggak bisa makan apa-apa gitu. Jadi selalu
muntah Lagi gitu. high sih ya. Iya, Iya. selalu muntah gitu kan, tiap hari infus gitu kan. Waduh, repot juga ya. Ngidamnya luar biasa sampai 5 bulan. Oke. Terus waktu itu pemutusan kontrak dengan baik-baik atau Enggak, dipecat? pemutusan kontrak satu pihak. Satu pihak. Jadi Jadi dapat kita atapan tuh minta uang pesangon. dapat. Dapat. Oh, satu dapat bulan berapa? gaji. Oh, wow. Teman-teman ini input lagi ya. Kalau kalian kerja di pabrik, kemudian dipecat atau dihentikan secara satu pihak, kalian bisa dapetin uang pesangon. Setelah itu tahu dari mana tempatnya SPA? Terus aku langsung lapor 1955. Terus langsung dikasih tahu Miss Ica yang hubungi aku, suruh kesini. Banyak saya bilang, oh 1955 nggak ngegubris. Enggak, selalu ngegubris, Tuh, selalu itu. peduli. Selalu peduli. Ini bukti guys. Waktu dari PRT ke pabrik juga, majikan itu kan sempat nggak mau ngasih itu uang cuti tahunan itu kan. Aku langsung lapor 1955 juga, terus langsung dikasih. Ya majikan juga takut. Jadi dari dulu pernah di PRT, Iya. terus pindah ke pabrik. Iya. Nah waktu lagi proses pindah itu juga dipersulit. Dipersulit sama majikannya, nggak dibolehin. Terus Tapi telepon ke 1955. iya, Tuh kan dibantu Boleh. guys, dibantu. karena finish kontrak aku. Oh oke. Nah terus udah gitu kedua lagi ketolong lagi nih gara-gara 1955 nih. Iya, Karena alhamdulillah. hamil. Iya. Ya, oke. Udah berapa bulan di sini? Dari 5 bulan. 5 bulan. Dari 5 bulan sampai sekarang 2 bulan. 2 bulan itu udah 2 bulan 7 lebih. bulan ya. Iya. Udah 7 bulan. Bangun dia, bangun tidur dia. Masih seger. Jadi kesimpulannya sama guys. Siapapun itu punya solusi untuk minta tolong 1955. Oke, jadi jangan bilang 1955 percuma kok, nggak ada gunanya. Salah, ini bukti hidup. Oke, 2 orang di sini. Itu. Iya. Ya, mereka benar-benar ketertolong sama 1955. Kurang lebih setengah tahun lah ya. Dititipin ke Ke panti. panti. Panti juga. Panti. Di Taipei atau di mana? Di Taipei. Oke. Di SPA ini nanti ada udah sebagian juga akhirnya ditaruh di sana gitu. Iya. Penuh nggak di situ tuh ntar tuh? Iya, makanya sekarang sementara ini udah penuh katanya. Udah penuh. Lah, kalau penuh gimana dong? Antri. Antri. Nunggu yang keluar. Ada tempat lain nggak? Misalkan yang orang Taiwan punya gitu? Kalau orang Taiwan punya itu mahal. Mahal. kan? Mahal Maksudnya ya. di TKI kan sampai gitu. Kalau di sana berapa, Bi? Yang Cuma di Taipei? 5.000. 5.000 tadi bilang Udah, ya. iya, udah. Jadi tempat penitipan anak di Taipei itu 5.000, makanya ngantri guys. Kalau misalkan yang orang Taiwan berapa? Jadi kita Kalau kalau orang orang Taiwan? Taiwan yang full time itu Full time? sampai tua 4 lebih. Gaji Ada yang sebulan 30, dong. ada yang Iya. 30 juga. Iya. Oke. Makanya kita sebenarnya sih lebih sarankan cuti bawa pulang ke Indonesia. Iya sih, iya. Kan mengharapkan kalian hamil, bukan. Tapi ini adalah solusi supaya kalau begitu saat bertemu dengan masalah hamil, apa yang bisa kalian lakukan. Jadi bukan harus buru-buru harus semua orang Indonesia hamil, enggak ya, bukan ya. Itu pilihan masing-masing. Cuman kalian harus tahu bahwa oh begitu saya hamil, saya mesti gimana. Jangan sampai gara-gara hamil kemudian dipecat, kita nggak tahu, terus begitu pulang. Padahal di sini dapat perlindungan yang baik. Banyak sekali tadi soal rumah sakit biayanya lebih murah, ya, imunisasi juga bisa gratis, dan seterusnya masih banyak lagi. Oke, ada saran nggak buat teman-teman? Hamil ya nggak usah kabur gitu. Karena di sini benar-benar Taiwan itu luar biasa, dilindungi kita juga. Iya. Jadi tolong sebarin nih guys ya live ini. Kasih tahu bahwa jangan aborsi lah. Itu juga. Iya, karena banyak banget yang seperti itu kok. Atau harus itu apa pelindung pakai pengaman Iya. kalau memang nggak Iya, pakai rencana- pengaman ya, pakai. kalau memang nggak rencana hamil ya jangan. Iya, sampai. janganlah direncanakan lah. Kalau mbaknya kan memang Iya. udah direncanakan. Ya, kalau nggak direncanakan jangan dulu deh. Oke? Nggak ada yang hamilin gimana kok? Kok tanya aku ya? Kalian lebih berpengalaman kok. Teman-teman, aku ngajak. Ini kan karena kabar cewek ya, aku nggak bisa live di sini. Ya, aku ngajak kalian ke yang cowok. Kita lihat ini masalah cowok. Kira-kira cowok masalahnya apa sih kita lihat? Mas Agus, Mas Edi ya? Iya. Oke. Nih, tadi kan udah ibu-ibu, sekarang ganti yang cowok. Cowok nggak hamil ya? Ini namanya cowok hamil ya? Awas lo camilin orang bener-bener. Oke, Mas Edi, Mas Agus bisa cerita nggak dari mana? Saya dulu dari Cangpin. Dari mana tuh? Changhua. Oh, di Changhua. Kerja di sana bagian apa tuh? Bagian kompresor logam. Logam. Buat spare part mobil itu. Buat Oke. spare part mobil BMW. Itu di Cangpin. Oke. Ini Mas Edi, Mas Agus. Dari Thailand. Oh, Thailand. Dari Thailand sampai ke Taoyuan. Ya. Masalah apa yang bisa membawa Mas Edi itu sampai akhirnya ke sini? Iya, dulu ada kerusakan barang. Iya. Terus karena alasan itu akhirnya disalahin, Iya. mau Mau nggak mau ya disalahin. di PHK gitu istilahnya. Iya. Waktu itu disuruh pulang atau gimana? Enggak, dikasih agensi pabrik plastik. Cuman itu orang Vietnam semua. Saya ngomong baik-baik. Saya kalau disuruh sama orang
Vietnam, semuanya saya nggak mau karena saya punya trauma tersendiri. Oh. Sewaktu pertama kali saya ketemu kan sama orang Vietnam. Vietnam semua. Nggak akur gitu, nggak tahu ininya cara komunikasinya Iya. lah gitu lah. Kan karena bahasa dari sini pun belum agak bisa, apalagi tambah orang Vietnam. Kalau ada orang Indonesia satu atau dua masih saya toleransi, masih saya pikir-pikir gitu. Iya. Terus akhirnya saya ngomong, setelah itu dikasih 2 pilihan itu, suruh pilih sendiri atau cariin. Kalau waktu cariin saya suruh ditinggal di shelter apa namanya, Mas agensi itu suruh Bayar. sama saya nggak mau. Akhirnya saya minta konsultasi, tengah-tengahnya lah saya ngomong sendiri, saya tinggal di musola dulu gitu. Oh, waktu itu musola memang bisa buat tempat tinggal. Ya bisa, emang Bisa, ya. sehari-harinya Sabtu sama Minggu saya kan sering ikut ini di Iya. musola itu, ikut apa namanya, Pengajian. Oke, yasinan, yasinan. Itu di Cangkwa ya? Ya, Di Cangkwa, di Lukang ya. Oke. Kalau Mas Agus sendiri gimana nih ceritanya? Kok bisa sampai ke shelter ini? Punya teman Ah, dek Toyan sini mas. ah. Kan ya itu apa ya, Mau dipulangin. mau dipulangin apa waktu itu Mau tinggal 1 dipulangin. jam setengah ya. Oh, itu udah di bandara dong? Bukan, jadi saya kan di Yongkang sana, di daerah Tena, di daerah Yongkang, di penginapan agent sudah. beliin tiket. Beli tiket guys. Terus? Kurang 1 jam setengah itu. Ya. Nah 1 jam setengah itu kan, duh gimana kan, terus teman saya itu yang dari desa itu kan telepon ke saya kan, jangan nyerah dulu pada ada jalan kan Iya. gitu. Terus dia kan telepon temennya perempuan di daerah Toyan sini juga, jangan nyerah dulu mas, tak apa namanya, dikenali sama temennya Iya. gitu katanya kan. Intinya di Waktunya sudah. Iya. Sudah mepet mas, sudah mepet banget. Nah habis itu teman saya perempuan itu punya teman itu Mislina itu. Oh. Nah jadi teman Mislina itu diarahkan ke sini. Oke. Terus gitu. Jadi berdua ini sekarang lagi nunggu majikan ini. Iya. Nunggu tempat kerjaan baru ya. Udah sempat interview belum beberapa hari ini? belum. Pas waktu itu ada, cuman saya ini kekurangannya saya kan biaya itu. Biaya. Dulu waktu ini ada di apa namanya, Nantau atau di mana gitu, di pabrik ini keramik itu sama pabrik krom. Iya. Cuman kan saya minta konsultasi gimana solusinya biar bisa kerja atau potong gaji atau mau mintanya langsung cash. Oke. Yang Jadi yang jadi beban kan maksudnya bukan biaya beban sih, aja. biaya. Keluarnya bisa Iya. gitu loh. Oke. Sedangkan kan dari sisi lain kan saya nggak dapat apa namanya biaya PHK atau apa, saya kan nggak dapat. Mereka dapat PHK nggak? Saya enggak, semuanya saya enggak semua. Soalnya mereka Dianggap PHK berbuat salah. biasanya yang itu pabrik Pengurangan. sepi, Pabrik sepi. pengurangan karyawan. Ini karena kesalahan. Ya kayak kesepakatan. Kesepakatan. Mereka juga ada tangan-tangan persetujuan. Oh, Nah, ada tanda tangan gitu ya. Oke. Pernah kepikiran mau kabur nggak waktu itu? Ya sebelumnya Sempat kepikiran mau kabur. namanya nggak? manusiawi tetap ada, cuman kan di sini kan berusaha dulu, Iya. berusaha yang resmi dulu. Iya. Udah berapa tahun jadinya di Taiwan ini? Saya baru 6 bulan saya. Oh, baru pertama kali ke Iya. Taiwan. Oh, masih jalan masih panjang tenang aja. Kalau Mas Agus 1 tahun. tahun. Oh, masih lama lah. baru semua. Masih baru semua, aman. Tapi benar juga nggak memilih jalan kabur itu benar banget, karena dari pengalamannya Mas Agus sama Mas Edi udah terbukti bahwa sebenarnya masih ada jalan. Bener kan, masih ada Benar, jalan kan. Pada akhirnya mampir ke sini akhirnya juga tinggal nunggu doang kan. Selagi Gitu. masih ada jalan buat dipilih ya. Iya, Dipilih. padahal baru 6 bulan guys. 6 bulan 1 tahun setengah ini kalau dapat kerjaan, jujur aja sih pabrik sih suka ya. Artinya kan masih kontraknya masih lama kan. Iya. Kalau misalnya udah mepet-mepet ya mungkin susah gitu loh. Ya. Terus kalau di sini tinggal sini bayar? Enggak. Nggak bayar guys, tinggal di sini guys. Tinggal di sini nggak bayar. Ya, tis. Gratis. Makan juga dapat. Dia dapat. Ya. Cuman ya harus menghormati. Ini aja ya aturan di sini lah ya. Aturan yang ada. Oke. Ada saran nggak nih buat teman-teman yang di sini? Enggak ada, udah pada pengalaman sekarang. Udah pada tahu ya mereka ya? Iya. TikTok udah Mereka di kan mana-mana. masih baru. Masih baru ya. Ini kan udah pada senior. Iya, dia penonton senior. Sesepuh. Sesepuh. Suhu sudah. Ini adik-adik sekalian tolong didoain ya teman-teman. Doain, kasih nasihat, Iya. masukan, arahan. Teman-teman tolong ketik dong 8899. Kita doain ya teman-teman yang di shelter ini semua, yang cowok segera dapat kerjaan ya. Amin. Terus udah gitu kerjaan juga baik. Terus udah gitu yang ibu-ibu di sini tetap sehat, anak-anak kecilnya yang juga Amin. sehat selalu Amin. ya. Terus yang buat yang petugas shelter di sini tolong doain juga diberikan kesehatan. Yuk ketik 8899. Aminin dulu ya.